Memang orang-orang tertentu dari kecil aja udah beda. Orang tuanya udah tahu, ini anak beda sendiri, itu udah tahu. Nabi Muhammad juga begitu, ini beda sendiri, tolong dijaga, gitu ya. Syekh Abdul Qadir Jailani juga begitu. Para wali banyak yang begitu, itu udah biasa. Tolong dijaga nih anak kecil ini, itu udah di dunia para wali udah biasa. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing membacakan dua jalur kehormatan, tapi sebenarnya dua jalur Athaillah. Nah ya, ini yang menyusun adalah Syekh Ibnu Athaillah, dan beliau memberikan ada dua jalur Athaillah itu. Apa itu dua jalur Athaillah? Di dalam hikmahnya yang ke-66 beliau berkata, qaumun qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Syekh Ahmad Shahibul Fatajul Arifin, Syekh Ibnu Athaillah Sukandari. Al-Fatihah. Qaumun, ada kaum, aqamahum, yang Allah tegakkan, aqamahumul haq, yang ditegakkan oleh Allah, li khidmatihi, untuk khidmah kepada Allah, untuk melayani Allah. Wa qaumun, dan kaum satu kelompok lagi, ikhtassahum, yang Allah khususkan bimahabbatihi, dengan mencintai Allah. Kullan, tiap-tiap, each of them, numidduha ulai, yang kami bentangkan kepada mereka, satu kaum yang pertama, waha ulai, dan kepada kaum yang kedua, min ata'i rabbika, dari ata'nya Allah, min ata'i rabbika, dari ata'illah, dari pemberian Allah, dari karunia Allah. Wa ma kana, dan tiadalah ata'u rabbika, pemberian Allah itu, mahdzura, terhalang, tercegah. Allah kalau udah ngasih nggak ada yang bisa nyegah, itu ya. Jadi ada dua kaum di sini. Kaum yang pertama adalah kaum yang Allah beri kemuliaan dengan berkhidmah. Khidmah itu artinya pelayanan. Ada yang mahabbah, ada yang khidmah. Yang khidmah itu dia, contohnya ya, yang khidmah itu antara lain, saya beri contoh yang khidmah dulu deh. Pengusaha, dia berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh-contoh kaum yang Allah beri karunia, beri athaillah. Yang pertama adalah kelompok pengusaha. Bagaimana pengusaha itu? Pengusaha itu berkhidmah kepada Allah dengan cara menjaga aliran rezeki. Wakil Allah di muka bumi yang menyampaikan rezeki dari Allah kepada banyak orang, itu wakil Allah. Itu juga berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, dialah wakil Tuhan yang menyampaikan rezeki dari Tuhan, dari Allah kepada banyak orang. Ada kelompok yang kedua, tentara. Allah beri anugerah kepada dia, Allah jadikan tentara supaya apa? Menjaga rasa aman, gitu kan? Nah, kalau nggak ada tentara ini bagaimana nih keamanan negara? Kalau di Jakarta sih nggak terlalu ngaruh ya, karena di mana-mana ada CCTV, di mana-mana terang. Tapi cobalah kita pergi ke Papua, ya Allah, di mana-mana gelap, semak belukar. Jalan kemana-mana kalau ada tentara, alhamdulillah ada tentara, begitu kan? Kalau di kampung-kampung juga begitu. Apalagi di daerah konflik. Nah, itu kalau ketemu tentara, ya Allah, senang kita, pengennya deket tentara, gitu kan? Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pemerintah juga kalau memang niatnya adalah mencari ridha Allah, ada jalur khidmah. Itu jalur khidmahnya ngapain? Tentara, pemerintah menjaga keadilan, itu antara lain. Jadi memastikan keadilan itu terlaksana, terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu yang kaya dapat keadilan, yang miskin dapat keadilan, itu semua dapat keadilan. Lalu ulama apa? Menjaga apa nih ulama? Yaitu menjaga moral, itu ya, antara lain. Nah, maka ketika ada kebobrokan moral yang disalahin ulama biasanya tuh, itu. Tapi ulama paling bisa menjaga moral. Kalau menjaga dari sisi
penegakan hukum ya berarti penegak hukum, begitu kan? Nah, antara lain itu menjaganya dan menjaga kebenaran ibadah. Kalau ulama ya, nah, sholatnya biar benar bagaimana, hajinya biar benar, ini tugas ulama nih. Nah, itu jadi umrohnya biar benar gimana, lalu transaksinya biar benar bagaimana. Maka majelis ulama yang nanti tanggal 24 dilantik di Masjid Istiqlal insyaallah, yang akan dihadiri oleh Bapak Presiden Prabowo, pengurus MUI pusat insyaallah dilantik di situ. Yang mau hadir ini pelantikannya terbuka, yang mau hadir silakan di situ. Begitu ya, bocorannya begitu. Besok insyaallah saya diajak meeting di PBNU dalam rangka persiapan pelantikan. Saya nggak dilantik, saya cuman ini aja bantuin apalah, nyapu barangkali gitu ya. Nah, yang dilantik orang-orang hebat lah. Kalau saya mah kunyil lah, aku mah apa atuh gitu ya, bantu-bantu aja. Nah, jadi ulama itu membuat fatwa. Ini ada kelompok-kelompok tarekat palsu dengan warna tertentu gitu ya. Dengan warna tertentu kok ngawur apa nih? Tugas MUI memberikan fatwa sesat. Nah, mudah-mudahan pekan depan keluar tuh fatwanya tuh. Nah, itu ya. Jadi udah makin hari makin ngawur si warna ini itu ya. Ya Allah, itu orang-orang pada nanya ke saya, lagi-lagi Japri, ini apaan sih? Suryalaya bukan, itu sempalan gitu kan. Cuman ngaku-ngaku doang si warna tertentu itu. Nah, saya nggak mau nyebut gitu kan. Nah, kita masing-masing tahu warnanya apa. Oke, tuh apalagi yang ketawa tuh kan. Itu lebih tahu lagi dia. Nah, itu. Oke. Nah, kalau saya nyebutkan warna merah putih kan nggak enak gitu ya. Jadi saya nggak mau nyebut gitu. Barusan nyebut juga ya. Ya Allah. Nah, itu keceplosan itu tadi itu ya. Oke, lanjut. Jadi ulama itu tugasnya menjaga moral, menjaga ibadah biar benar. Majelis ulama juga begitu. Maka majelis ulama ada dewan syariah. Dewan syariah itu memberikan fatwa-fatwa, ini berekonomi, ini bener apa enggak, ini halal apa enggak, ini haram apa enggak. Fatwa banyak, itu majelis ulama. Jadi semua itu khidmah, itu mencari ridha Allah, mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah. Yang terakhir karyawan apa? Menjaga keberlangsungan usaha. Kalau nggak ada karyawan bagaimana? Usaha bubar gitu kan? Ya Allah, sehebat-hebat orang, katakanlah saya misalkan gitu, nggak ada karyawan, saya bisa apaan? Meskipun pinter, katakanlah itu kalau pinter gitu kan. Kalau aslinya begini, ya boro-boro nggak bisa ngapa-ngapain kita itu ya. Tanpa tim kerja itu nggak bisa apa-apa. Katakanlah seorang leader hebat, Bung Karno, nggak bisa tanpa tim itu luar biasanya begitu. Mau Sandiaga Uno, nggak bisa apa-apa. Nah, teman-teman, semua profesi-profesi ini adalah kalau diniatkan untuk mencari ridha Allah, maka mereka adalah orang yang berkhidmah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ini orang-orang yang dimuliakan, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok pertama, yaitu kelompok khidmah. Kalau di kerajaan ada raja, lalu yang berkhidmah kepada raja antara lain apa aja tuh kalau di kerajaan biasanya? Prajurit gitu ya. Oh, ada yang sampai masuk ke istana. Apa itu berarti itu? Abdi dalam. Apalagi? Panglima gitu ya, patih gitu ya. Muhammad Al-Fatih apa? Patih Gajah Mada gitu ya. Ada penasihat kerajaan, ada bagian tadi abdi dalam tapi bagian protokol kerajaan, ada bagian akomodasi kerajaan dan lain sebagainya. Nah, kalau di Topkapi itu di Turki itu ada sebuah istana, nggak terlalu besar, tapi di situ ada kurang lebih ada 6.000 orang yang ada di situ. Dari dapurnya sampai security-nya lengkap itu, bersih-bersihnya. Kalau kita masuk istana Topkapi itu istana yang tidak pernah tidak kecuali dibacakan Al-Qur'an. Ada terus yang bacain Quran tuh di istana Topkapi itu ya. Nah, itu ntar udah selesai bacain lagi terus 24 jam dibacain Al-Qur'an tuh di situ. Untungnya alhamdulillah Turki ini negara yang menghargai sejarah. Jangankan
gigi Rasul, rambut Rasul, baju Rasul, imamah Rasul, pedang Rasul. Mereka pernah datang ke Indonesia, bersurat-suratnya masih ada. Tuh, mereka betul-betul menghargai sejarah. Tuh ya, luar biasa. Nah, jadi semua terdokumentasi dengan baik. Maka enak lah begitu. Nah, mereka itu adalah yang ada di dalam kerajaan itu adalah para khodim, orang-orang yang mengabdi kepada raja. Kira-kira mulia nggak mereka? Mulia karena direkrut oleh raja itu. Tapi ada kelompok yang kedua. Mereka oke, ini ada pengabdi, ada yang pengusaha. Nah, jadi mengabdi itu macam-macam, ada yang keamanan, ada yang keadilan, ada yang moral, ada yang aliran rezeki, menjaga keberlangsungan dan lain sebagainya. Itu bagaikan orang-orang yang mengabdi kepada raja. Tapi ada tapinya nih. Ada orang-orang kelompok-kelompok yang menjadi kekasih raja. Nah, itu ya. Siapa itu? Itu keluarganya. Itulah anaknya, itulah istrinya. Mungkin mereka nggak mengabdi gitu kan, tapi mereka bantu kerajaan, ngasih masukan. Ini kelompok yang lebih khusus lagi. Nah, itu ya. Inilah keluarga. Maka di dalam hikmah ini Syekh Ibnu Athaillah memberikan dua kelompok. Pertama, orang yang mendapatkan anugerah Allah atau ilah, itu anugerah Allah dari jalur khidmah. Inilah orang-orangnya. Itu kalau niatnya niat mengabdi kepada Allah, itu semua itu kembali kepada niat. Kalau niatnya adalah nggak ada mengabdi kepada Allahnya, ya udah nggak termasuk ini. Itu ya, luar biasa. Maka niat itu begitu penting. Jangan sampai jadi manusia niatnya kerdil. Kita lihatlah Gus Dur. Gus Dur itu minta maaf kepada anak istrinya. Nak, saya minta maaf ya, gitu ya. Kenapa? Satu-satu dimintakan maaf oleh Gus Dur. Saya ini hidup saya pertama untuk agama. Maksudnya itu mengabdi melalui agama ya, kepada Allah. Kedua, untuk negara. Yang ketiga, waktu saya untuk NU. Yang keempat baru untuk keluarga. Tuh, keluarga prioritas keempat. Jadi kalau ada konflik kepentingan, ini ada urusan negara atau urusan keluarga, negara. Keluarga dikalahin. Urusan NU, urusan keluarga, NU menang. Gitu ya. Urusan NU atau urusan negara, negara menang. Urusan negara apa urusan agama, agama menang. Tuh, prioritasnya Gus Dur dalam hidup Gus Dur. Orang yang begini adalah biasanya orang yang manfaatnya luar biasa. Tapi ada orang, kamu prioritasnya hidup apa? Pertama keluarga. Kedua apa? Keluarga lagi. Ketiga keluarga. Keempat baru keluarga. Ya, keluarga mulu yang mendapatkan manfaat. Terus manfaat buat orang apa? Itu makin banyak manfaatnya, makin baik dia. Jadi mukmin yang baik, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya. Itu kalau gitu ya. Jadi jangan sampai kita cuman ya bagus aja sih, manfaat buat keluarga itu udah bagus, tapi kurang gitu ya. Nanti Allah tanya, terus manfaat kamu buat orang-orang apa? Itu cari duit buat keluarga, waktu buat keluarga, perhatian buat keluarga, kasih sayang buat keluarga. Terus kasih sayang kamu kepada selain keluarga mana? Itu disinilah aktivitas sosial Bapak Ibu. Nah itu, ini penting. Nah kembali kepada tugas-tugas. Tapi ada kelompok-kelompok yang menurut Syekh Ibnu Athaillah ikhtassahum bimahabbati. Orang-orang yang dikhususkan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bedanya apa? Kalau cinta dan kedekatan gitu ya. Kalau yang khidmah itu amal dan tugas, orientasinya tugas itu. Kalau yang cinta, inilah para waliullah itu. Ini orang yang ada di level tertentu. Apakah nanti lebih mulia? Belum tentu juga. Bisa jadi yang khidmah itu lebih mulia. Orang yang di ranah kiri ini nggak boleh sombong. Dan biasanya kalau udah waliullah udah nggak sombong. Yang sombong itu paling wali murid lah gitu ya. Gitu. Kalau masih sombong
ya Allah sayalah orang nih, kalau nggak ada saya matahari nggak terbit nih gitu kan. Misalkan begitu, ini hujan bisanya turun ini karena ada aku gitu kan. Kalau nggak ada aku nggak hujan gitu ya. Ya Allah itu ya, padi semua tumbuh-tumbuhan kalau nggak ada aku, ya Allah sombongnya nggak kira-kira gitu kan. Ke Mekah kalau nggak ngaji dulu sama aku percuma gitu, munafik doang tuh ke Mekah gitu kan, ya Allah nggak sah meskipun Imam Masjidil Haram kalau nggak ngambil, ya Allah itu ya. Biasanya kalau masih sombong itu bukan wali itu, kalau wali udah hilang kesombongannya. Kenapa? Wali itu diangkat oleh Allah. Kenapa dia diangkat? Karena dia merendah. Rumusnya begitu, siapa yang merendah ditinggikan, siapa yang meninggi direndahkan gitu. Kalau kita terus merendah, down to earth, terus tenggelam ke dalam tanah gitu, aku bukan siapa-siapa, aku mah ini isinya sembako aib, sembako penyakit kolbu isinya, ya Allah aku banyak dosa, justru itu biasanya yang ditinggikan oleh Allah gitu ya. Tapi kalau aku hebat nih, paling hebat, nomor 1 di dunia, kalau nggak ada, wah itu justru diturunkan oleh Allah, kelihatannya tinggi, di sisi Allah rendah gitu. Nggak ada orang sombong. Kalau memang sombong dibiarkan oleh Allah, itulah istidraj itu ya, pembiaran oleh Allah. Maka yang kelompok kiri ini keterbukaan hati, musyahadah, cinta kepada Allah. Kalau yang kelompok kiri, tadi kiri apa kanan ya? Kiri ya. Sekarang yang kanan, yang kapsul merah gitu kan. Itu ada, ini kapsul ya, bukan pil itu ya. Kapsul ya, kapsul merah. Kekuatan amal, memang jihad luar biasa, disiplin gitu kan, mendapatkan peluang khidmah, senang dia, amanah gitu dengan organisasi Kak. Lalu yang kalau kiri ini, yang kapsul biru ini pelayanan ruhnya, Masya Allah, kecintaannya udah luar biasa, ibadahnya khusyuknya udah luar biasa, zikirnya udah luar biasa, doanya udah gak kira-kira gitu kan. Kalau udah di kiri ini, mau sholat gak khusyuk aja gak bisa. Wali itu mau sholat gak khusyuk gak bisa. Aneh, kalau sholat gak khusyuk itu dia mempertanyakan, ya Allah hari ini saya gak khusyuk, salah apa ya, ada dosa apa ya? Karena apa? Tiap hari khusyuk. Kita mau khusyuk susah gitu ya, giliran khusyuk sekali ingat gitu, sekali-kalinya khusyuk itu. Kalau mereka enggak, mereka ketika enggak khusyuk ingat, saya kemarin enggak khusyuk gitu, saking khusyuk terus. Nah itulah orang-orang para pecinta Allah. Pecinta itu bahasa Arabnya adalah Habibullah, bahasa lainnya adalah Waliyullah, itulah kekasih Allah. Nah itu. Lalu kalau yang kiri ini orientasinya mahabbah, yang kanan orientasinya pahala, ridho. Kiri ini jamaliyah, keindahan Allah gitu kan. Yang kanan ini jalaliyah. Jalaliyah itu ketegasan. Nah, ketegasan Allah, lebih kepada ketegasan, kedisiplinan, orientasi tugas, pokoknya harus tuntas gitu kan, semangat. Nah itu yang kanan. Kalau kiri love base, kalau kanan duty base, berbasis tugas. Beragama karena makna, kedekatan nilai. Kalau kanan beragama karena kewajiban, struktur, reward, punishment. Ibarat kalau kiri ini visi, yang kanan ini eksekusi. Saya mau tanya, visi tanpa eksekusi bisa nggak? Nggak bisa. Eksekusi nggak pakai visi. Without vision you go to nowhere. Tanpa visi kamu nggak kemana-mana. Kelihatannya kerja terus, tapi di situ-situ aja tuh. Nggak ada peningkatan, nggak ada perkembangan, nggak ada pertumbuhan, di situ-situ aja karena nggak ada visinya. Itu kelihatannya sibuk gitu kan. Apa visi Anda tahun 2026? Itu ya, kita perlu buat itu visi kita. Tanpa visi kita nggak kemana-mana. Nah tapi visi tanpa eksekusi itu impian, cuman mimpi doang. Sama-sama penting, nggak boleh ranah kiri merasa paling penting, yang kanan nggak penting, nggak boleh. Itu namanya sombong. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu hikmah yang ke-66. Mana dalilnya? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kami menentukan antara mereka penghidupan mereka di kehidupan dunia, dan kami meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Jadi
Termasuk zaman dulu. Zaman dulu itu ada yang ditinggikan, ada yang tidak ditinggikan. Salah satu yang ditinggikan adalah Bani Hashim. Ditinggikan dengan apa? Dengan adanya Rasul dari kalangan Bani Hashim. Nah, itu ya, Nabi dari kalangan Bani Hashim. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Nabi dari kalangan Bani Hashim. Nah, ada Bani yang lain, Keki. Kenapa yang ada Bani Hashim, ada Nabi, kenapa enggak dari kami? Sebagian paman Rasul itu yang bukan kalangan Bani Hashim, Keki kepada Bani Hashim. Itu Abu Jahal itu pinter. Dulu disebut Abu Hakam, ahli hukum. Itu Abu Jahal itu ya. Itu orang pinter, orang bijak itu. Tapi dia ini merasa baninya kalah sama Bani Hashim, gitu kan? Saya bukan nggak ngerti itu Muhammad itu bener, saya ngerti. Dia hebat, saya ngerti. Dia jujur, ngerti. Tapi kenapa Nabi dari Bani itu? Kenapa nggak dari Bani aku? Tuh, itu ya. Sangkin dengkinya dengan persaingan antar Bani, gitu kan? Ya Allah, itu luar biasa. Persaingan antar Bani, akhirnya sampai nggak mengakui itu. Bukan nggak ngelihat mukjizat-mukjizat Nabi, ngelihat, tahu dia Nabi bener, tahu gitu. Tapi dia menutupi diri. Akhirnya disebut jahal, kebodohan. Padahal pinternya luar biasa itu orang. Bijak, tapi meskipun itu dia punya hawa nafsu. Nah, itu memperturutkan hawa nafsu. Akhirnya dia menutup diri dari kebenaran. Menutup diri itu kafir. Kafir itu menutup diri dari kebenaran. Maka dia menjadi kafir. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah atur siapa yang Allah takdirkan berkhidmah jadi pengusaha, ada yang Allah takdirkan jadi tentara, ada yang Allah takdirkan awalnya jadi pengusaha, berganti takdirnya jadi ulama, gitu kan? Nah, itu ada yang begitu. Ada yang takdirnya tadinya pengusaha berganti jadi umaro, ada Umar bin Abdul Aziz. Tadinya apa? Ulama, Umar bin Abdul Aziz. Jadi pengusaha, jadi tujar, gitu kan? Setelah jadi pengusaha, jadi sultan, gitu kan? Amirul Mukminin, jadi pemimpin negara, ya jadi umaro lah dia takdirnya. Habis jadi umaro meninggal. Nah, itu macam-macam. Ini takdir dari Allah. Allah udah menentukan nih. Tapi nggak mesti sama, bisa jadi ganti-ganti. Katakanlah misalkan saya pengusaha, nggak ngerti ntar apakah masih pengusaha apa enggak. Dia dibilang pengusaha, iya, maksudnya apa? Usaha terus gitu ya. Yang penting usaha. Sukses mah itu nomor sekian, namanya pengusaha, bukan penyukses, gitu kan? Yang penting berusaha aja terus, gitu kan? Gagal maning, yang penting berusaha. Itu namanya pengusaha, gitu ya. Kalau dagangan berdagang terus, kalau usaha pengusaha usaha terus, gitu ya. Itu. Nah, sampai mana tadi? Pengusaha ya, gagal ya. Nah, jadi kita nggak ngerti takdirnya apa. Apakah nanti suatu saat meninggalkan dunia usaha, jadi dunia ulama barangkali, dunia dakwah, kita nggak ngerti, jadi dai, gitu kan? Yang jelas, asal semua ditujukan dalam rangka khidmah kepada Allah, maka kita adalah orang-orang yang diberi anugerah Allah dalam jalur khidmah. Ada orang yang diberi jalur mahabbah. Bisa jadi orang yang diberi jalur khidmah, dia ada yang pengen jadi jalur mahabbah. Ya Allah, aku pengen jadi wali, aku pengen begitu mencintaimu ya Allah. Ada yang begitu. Ada yang pemerintah, aku pengen jadi wali aja deh. Tapi Allah ini tahu, kamu kalau aku beri mahabbahnya begitu tinggi, kamu gak kuat, gitu kan? Maka aku kasih jalur khidmah, gitu. Jadi Allah jadikan di jalur khidmah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada ayat kunci surah Al-Isra ayat 20 ini ya. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Ini meskipun ayatnya pendek tapi isinya mat wajib mulu nih.
kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik, gitu ya. Itu banyak mat wajibnya. Masing-masing kami bentangkan, numiddu, kami tambahkan kepada dua kelompok itu anugerah. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Enggak ada yang bisa menahan pemberian Allah, enggak ada. Itu orang pokoknya saya gencet. Nabi Muhammad itu pokoknya kita gencet bareng-bareng supaya tidak mulia, enggak bisa. Mau percobaan pembunuhan, mau diboikot, mau disiksa, mau diperangi, enggak bisa. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Tidaklah pemberian Allah itu tercegah, enggak bisa. Kalau Allah udah ngasih, ya udah, kita nggak bisa menghalangi. Nah itu. Jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mau dibenci, mau didengkikan, mau percobaan pembunuhan, mau diboikot, tetap Nabi Muhammad SAW menjadi orang mulia. Nah itu ya, takdir Allah memang begitu. Nah itu. Ada orang yang ditakdirkan jadi pengusaha, ada orang yang nggak tahu apa-apa, tentunya jadi pemerintah gitu kan. Nah itu totonya jadi komika gitu kan. Nah itu itulah siapa namanya, Panji ya. Wah itu ya. Nah itu barangkali memang perjuangan dia begitu, nggak apa-apa, masing-masing ini berjuang. Jadi ini contoh aja, tapi khidmah itu banyak. Khidmah dengan komika apa, menghibur sekaligus mencerdaskan gitu kan. Habis selesai nonton stand up komedi, lo kok pada sadar politik gitu ya, pada sadar sosial. Itu caranya begitu emang. Wali Songo dulu begitu, dia mengedukasi dengan tontonan yang disukai oleh orang. Itu Wali Songo begitu. Dulu tonton yang disukai oleh orang apa? Wayang. Itu udah topnya wayang dulu. Sekarang tontonan yang disukai orang apa? Stand up komedi. Film itu Bapak Ibu, itu ada pergeseran. Sekarang film kalau mau laris syaratnya dua. Salah satunya ya apa? Lucu sama serem tuh. Film kalau mau laku, kalau nggak lucu ya serem, kalau nggak serem ya lucu gitu ya. Yang paling laku ya lucu campur serem. Agak lain itu ya. Itu emang rumusnya udah begitu. Sekarang ini begini nih yang terjadi di Indonesia. Film kalau nggak serem ya ini yang lucu gitu ya, hiburan sekalian atau setan sekalian gitu. Nah itu, jadi digabung keduanya, jadi dahsyat. Jadi film terlaris sepanjang masa di Indonesia. Nah itu tontonan teman-teman. Tapi bagaimana tontonan itu berisi edukasi? Itulah para wali songo dulu begitu. Maka kalau kita mau apa yang ditonton oleh orang sekarang, TikTok. Nah itu ya. Mungkin kalau Wali Songo ada di zaman sekarang, itu Wali Songo kontennya bagus-bagus tuh. Wali Songo tuh TikToknya jutaan, barangkali begitu ya. Karena apa? Yang paling ditonton orang TikTok. Itu yang perkembangannya begitu tinggi. TikTok, Facebook udah agak jenuh itu ya. Lalu Instagram melambat, TikTok paling cepat ya, itu ya. Kata Wali Songo, aku kalau nanti hidup di zaman itu, wah TikTok aku dahsyat barangkali gitu ya. Jadi begitu. Bukan wali berarti nunduk, sorban, batuk-batuk. Bukan, belum tentu begitu. Bisa jadi ada di dunia perfilman, bisa jadi ada di dunia stand up komedi, bisa jadi ada tentang ternyata wali itu konten kreator gitu kan, influencer ternyata ya wali itu YouTuber gitu ya. Jadi wali itu kalau zaman sekarang itu ya bisa jadi ikut YouTuber gitu kan. Jadi YouTube siapa antara lain UAS itu kan YouTube-nya banyak gitu kan, sosial medianya bagus. Beliau istiqomah, disuap nggak bisa, diiming-imingi jabatan nggak kena gitu kan, diancam nggak bisa UAS, makin diancam makin keras dia gitu. Istiqomahnya luar biasa karena dia nggak berharap apa, dia hanya berharap ridho Allah. Allah mengangkat seseorang, nggak ada yang bisa menurunkan. Nah lalu kita lanjutin, wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau mengagungkan, memuliakan siapa yang engkau kehendaki dan menurunkan siapa yang engkau kehendaki. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh lain Nabi Yusuf.
Nabi Yusuf ini anak kesayangan. Istri pertama dari bapaknya Nabi Yusuf siapa tuh? Nabi Yakub. Kalau Ayub yang penyakit kulit ya. Nabi Yakub itu, Nabi Yakub punya istri pertama. Dari istri pertama anaknya banyak. Ahada asyara kaukaban gitu ya. Ada 10 atau berapalah. Sebenarnya Nabi Yakub ini nggak terlalu cinta sama istri pertamanya gitu ya. Ya barangkali karena dijodohin gitu kan. Meskipun nggak cinta anaknya 10 gitu ya. Nggak cinta anaknya banyak gitu ya. Bagaimana cinta gitu. Istri kedua lah istri yang dicintai oleh Nabi, ibaratnya cinlok kekasihnya itu istri yang keduanya. Itulah bapaknya ibunya Nabi Yusuf. Cantik, anaknya cakep juga Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf bukan hanya disayang karena cakepnya, tetapi karena akhlaknya. Dan karena bapaknya udah ngelihat nih anak memang lain sendiri nih anak nih gitu. Maka dijaga oleh Nabi Yusuf itu ya. Memang orang-orang tertentu dari kecil aja udah beda. Orang tuanya udah tahu ini anak beda sendiri. Itu udah tahu. Nabi Muhammad juga begitu. Ini beda sendiri, tolong dijaga gitu ya. Syekh Abdul Qadir Jailani juga begitu. Para wali banyak yang begitu itu udah biasa. Tolong dijaga nih anak kecil ini. Itu udah di dunia para wali udah biasa. Jadi Nabi Yusuf juga begitu. Ini anak khusus. Saudaranya berusaha membungkam, membunuh, menghilangkan, nggak bisa. Meskipun ditaruh di sumur, meskipun abis itu masuk penjara, dasarnya mulia, mah mulia aja. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Tidaklah anugerah Allah itu nggak ada yang bisa nyegah. Oh itu ya. Jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nah itu. Jadi kita nggak bisa mencegah anugerah dari Allah. Kita lanjutin ayat kita breakdown lagi. Tentara menjaga keamanan negara. Ini ibadah-ibadahnya nih luar biasa nggak kira-kira tuh? Luar biasa. Menjaga supaya nggak diserang oleh Amerika gitu ya. Wah Allah itu ya. Negara lagi enak-enak lagi anteng-anteng diserang sama dia. Ya Allah. Tentunya presidennya ditangkap gitu ya. Ya Allah ini emang udah luar biasa lah. Zaman wis akhir nih ya. Nah, menjaga nyawa, menjaga wilayah, menjaga kehormatan, nah menjadi penahan kekacauan. Ini tentara pahalanya banyak gak kira-kira? Banyak. Asal diniatkan mengabdi kepada Allah. Menumbuhkan stabilitas supaya apa? Ibadah, pendidikan, ekonomi itu nyaman. Kalau di negara yang gak aman untuk berbisnis, nggak aman untuk berinvestasi, jangan deh investasi di situ. Kenapa? Itu rawan perang, gitu kan? Itu negara itu nggak aman. Kenapa? Negara itu dikuasai oleh premanisme. Negara mana tuh yang dulunya dikuasai oleh gangster? Kalau El Salvador ya, El Salvador ya. Itu pemerintah kalah sama gangster, gitu kan? Kalah di jalan-jalan tiap hari ada sekian pembunuhan. Boro-boro iklim ekonomi maju, nggak bisa. Presidennya, presiden diktator, anak muda, siapa tuh namanya tuh? Ada keturunan Suriah itu presiden itu ya kalau nggak salah tuh. Dia lawan perang, lawan premanisme, lawan gangster, keras-keras, tapi abis itu dipenjara semua tuh gangster. Negara berubah menjadi aman, ekonomi membaik. Nah itu kan, tentara dikerahkan perang karena gangsternya punya senjata, nggak kayak di Indonesia. Ya di Indonesia juga punya senjata juga. Mereka punya senjatanya betulan, perang betulan lawan gangster itu. Dihabisin sekalian, keras sekalian. Habislah gangster itu. Nah, emang kalau gitu-gitu perlu diktator tuh, perlu tangan besi kata Gus Dur. Untuk negara kayak gitu harus orang yang bertangan besi. Kayak saya ini nggak bakal bisa tuh kayak begitu ya. Iya gitu ya. Ya nggak bakal bisa, diinjek-injek doang. Harus yang kuat, powerful, jalaliyah. Nah itulah khidmahnya. Nah akhirnya aman, iklim investasi bagus, ekonomi bagus, semua senang. Nah itulah pentingnya keamanan. Jadi stabilitas buat ekonomi bagus. Nah itulah ya. Nah ulama ini ketertiban ibadah lahiriah, menjaga makna ibadah. Nah, itu ya. Umat bingung lari ke ulama, itu kan, nanya ke ulama, ini bener apa enggak, nanya ke ulama. Itu tadi udah saya jelasin ya. Lalu
pemerintah umara mengatur biar politiknya kondusif, begitu kan? Keadilan, distribusi, melindungi hukum, wadah seluruh kelompok ini bagaimana bersinergi, berkolaborasi, berharmonisasi. Pengusaha, penggerak ekonomi, menghidupkan lapangan kerja. Nah, ini penting, sangat penting. Sekarang banyak ini ya, ada istilah tuh, kalau kamu capek karena kerja, kamu lebih baik karena ada orang yang capek karena mencari kerja. Ya Allah, itu ya. Jadi capeknya mendingan gitu kan, karena ada hasil. Penopang zakat, sedekah, wakaf dan lain sebagainya. 7 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga adalah sahabat kaya yang ahli berwakaf. Itu Sayyidina Ali gak kaya, Abu Bakar, Utsman, Umar, Utsman kaya. Itu menjadi tameng kefakiran, kadal fakru ayyakuna kufron. Ketika kita keliling di Gunung Kidul, banyak orang menjadi murtad karena ekonomi. Ditawari sembako dikit, terus al-insan abdul ihsan, manusia itu hambanya kebaikan. Kalau dikasih kebaikan terus gak kuat dia. Itu udah kayak kebo dicucuk hidungnya. Kamu keluar dari Islam ya? Nggih, gitu kan? Nggih, kenapa buatan? Nggih, gitu kan? Mau dia. Ya Allah, gampang banget gitu kan? Nah, itu menjaga aliran rezeki intinya. Nah, karyawan juga gitu, menjaga amanah-amanah kecil yang diamanahkan kepadanya. Bila ditinggalkan merusak sistem yang besar. Menjadi tulang punggung konsistensi, mengajarkan nilai kerja ini adalah ibadah. Budaya jujur, budaya tepat, budaya tuntas, dan akhirnya menjaga keberlangsungan ekonomi. Nah, itulah teman-teman, antara lain lalu saya ingin menyampaikan, ini kan khidmah. Lalu bagaimana dengan jalur mahabbah? Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi tentunya, Innallaha ta'ala qala. Ini ciri-ciri hadis qudsi ya teman-teman. Ada innallaha ta'ala qala, Allah berfirman, man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harbi, aku umumkan perang kepadanya. Saya mau tanya, perang lawan Allah kira-kira menang gak? Gak bakal menang. Perang lawan Allah. Kalau perang lawan Amerika masih bisa menang, gitu ya. Tapi kalau perang lawan Allah gak bakal menang, gitu. Nah, siapa yang memerangi waliku, aku umumkan perang kepada dia. Maka jangan hati-hati memusuhi orang. Hati-hati, jangan-jangan dia wali. Itu ulama itu jangan-jangan dia wali. Itu ulama keturunan Jawa, jangan-jangan dia wali. Keturunan Sunda, jangan-jangan dia wali. Ulama keturunan Amerika, jangan-jangan wali. Itu ulama keturunan Yaman, jangan-jangan dia wali. Itu ya, hati-hati memusuhi, hati-hati gitu. Orang baik datang, katakanlah Habib Umar gitu ya, betapa lembutnya akhlaknya, di mukanya dicoreng-coreng, tambah caling gitu. Ya Allah, jangan gitu ya. Barangkali beliau wali, kita nggak ngerti. Itu siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang. Oke, kelihatannya nyaman-nyaman aja, tautonya di akhiratnya nyangkut. Nah itu ya, tautonya Allah nggak senang. Kenapa? Kekasihku engkau benci, kekasihku engkau fitnah, kekasihku engkau jelek-jelekin. Yang nggak senang Allah itu. Nah itu ya. Wa ma taqarraba ilayya abdi, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi, kewajiban. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan. Ini pondasi. Minimal yang namanya ibadah itu yang diwajibin. Setelah diwajibkan, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, udah melaksanakan wajib, masih aja hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal yang sunnah. Itu ya, yang wajib udah dilakukan, dia masih rajin ngamal amalan yang sunnah. Itu sholatnya ditambahin yang sunnah, puasanya ditambahin yang sunnah. Itu ya, ditambahin yang sunnah. Hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Nah ini jalur mahabbah. Fa idza ahbabtuhu, maka bila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Apakah Allah ting jadi kuping? Bukan. Maksudnya pendengarannya sesuai dengan ridha Allah. Ketika ada yang
nggak sesuai dengan ridho Allah, dia palingkan, nggak senang dia dengernya, gitu kan? Yang paling banyak maksiat yang kelihatannya disepelekan yaitu ghibah itulah, teman-teman ya. Itu disepelekan kelihatannya. Apalagi menghibah ulama itu dagingnya beracun, jangan sampai gitu ya. Nah, orang yang mencintai Allah, dicintai oleh Allah, dia Allah menjadi telinganya, maksudnya Allah menjadi pendengarannya, maka dia dengarnya sesuai dengan diridhoi oleh Allah. Kuntu wa basarahul ladzi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatannya yang dengan itu ia melihat. Nah, itu. Pandangannya itu senangnya yang halal-halal, yang bagus-bagus, senangnya ngelihat konten ya yang bagus-bagus. TikToknya sejarah Islam, kisah-kisah Nabi, tausiah Ustadz Abdus Somad, tausiah Ustadz Abdul ya, tausiah itu matanya, kontennya senangnya yang baik-baik, buku yang baik-baik. Nah, ini artinya aku menjadi pandangan yang dengan itu melihat itu. Bahkan bukan hanya itu, pandangannya adalah pandangan Allah. Ketika dia melihat orang lain, dia doain, ya Allah, mudah-mudahan dia mendapatkan solusi, gitu ya. Ngelihat orang isinya doa terus, isinya kebaikan. Ya Allah, mudah-mudahan itu Allah Engkau tambahkan kemakmuran, ya Allah. Ya Allah, ngelihat orang sakit, ya Allah, sembuhkan dia. Ada orang kecelakaan, ya Allah, amankan dia, ya Allah, selamatkan nyawanya, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Itu pandangannya adalah doa. Kadang-kadang nih teman-teman, saya kalau ke Suryalaya, itu ada seorang putra beliau namanya Haji Kankan. Itu Haji Kankan kalau ngelihat gitu ya, itu dipandangin terus, nggak lepas-lepas sama beliau tuh. Apakah pandangan kosong? Enggak, pandangannya sambil doain gitu kan. Lalu kata orang-orang yang dekat, itu beliau kalau mandang itu lagi serius doain tuh. Alhamdulillah. Jadi kalau dipandang sama seorang wali itu ya, dipandang sampai terus-terusan gitu kan, itu lagi didoain itu. Jangan ini wali kayaknya benci banget sama gua, bukan gitu ya. Itu lagi didoain. Kadang-kadang memandang, saya pernah tuh dipandang sama beliau, saya mundur sampai keluar dari pintu, masih dipandang sama beliau. Gitu terus aja. Ya Allah, itu lagi doain itu. Nah, jadi begitu ya, teman-teman. Aku menjadi pandangannya dengan itu memandang, isinya doa, pandangannya isinya doa gitu, kebaikan kepada orang-orang. Dan yang dengan tangannya lah aku memegang, apapun yang dipegangnya itu berkah. Itu ya, megang organisasi berkah, megang perusahaan berkah, megang amanah berkah, ada jabatan berkah, itu berkah. Itu aku menjadi tangan yang dengan itu memegang. Dikasih jabatan sebagai pemimpin berkah, kepala daerah berkah. Nah itu contohnya Umar bin Abdul Aziz, dikasih memimpin negara 2 tahun, nggak sampai 2 tahun berkah, ekonomi bagus, nyari mustahik zakat nggak ketemu. Nah itu ya, aku menjadi tangan yang dengan itu dia menggenggam, aku menjadi tangan yang dengan itu dia memiliki power. Nah itu, aku menjadi kakinya yang dengan itu ia berjalan. Itu perjalanannya isinya perjalanan penuh keberkahan. Ibnu Sina itu hijrah, Ibnu Sina ya, hijrah, lalu beliau menyusun 350 buku, ketemu ini dia jadi dokter, ketemu ini dia jadi pustakawan, ketemu ini nyembuhin orang-orang. Nah itu perjalanannya isinya perjalanan keberkahan. Lalu berikutnya, jika ia meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Walain sa'alani la'u'tiyannahu. Nah itu ya, pasti niscaya aku akan memberinya. Maka banyak orang minta doa. Ini teman-teman cara ya, cara cepat kita dikabulkan doa. Ada cara cepat. Cara cepatnya apa? Minta didoakan oleh waliullah. Ini cara cepatnya nih. Kita doa nggak terkabul. Kenapa? Banyak dosa. Jangankan kita, kolbu kita menghadap Allah, lagi sholat aja nggak menghadap, gitu kan? Ya Allah, istighfar aja nggak meminta ampun dia. Mulutnya berdoa nggak meminta kepada Allah, gitu kan? Kita nih banyak lalainya, banyak dosanya. Mohon kepada Allah minta. Banyak haramnya juga kadang-kadang.
banyak syubhatnya, enggak dikabul oleh Allah. Maka cara berikutnya adalah meminta doa kepada orang yang dicintai oleh Allah. Nah, ada seorang tunanetra minta kepada Rasul, "Ya Rasul, aku pengen disembuhkan mataku." Kata Rasul, "Kalau kamu minta doa, aku bisa doain. Tapi kalau kamu sabar, itu sebenarnya lebih bagus." Tuh, luar biasa ya. Kalau kamu sabar itu lebih bagus buat kamu. Tapi kalau kamu minta didoain, aku doain. Oke, akhirnya dia minta, doakanlah gitu ya. Nah, oke, didoain. Rasul mengajarkan doa begini, Bapak Ibu. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyir rahmah. Gitu ya. Ya Allah, aku berdoa kepadamu dan aku bersama orang yang nabimu. Nah, itu ya. Nabiyyir rahmah, aku menghadapnya untuk menghadapmu ya Allah, gitu kan, bahasa Indonesianya aja. Wahai Nabi, aku menghadap bersamamu untuk menghadap kepada Allah, kabulkanlah hajatku ya Allah. Nah, begitu ya. Wudu, sholat, akhirnya itu tunanetranya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Nah, jadi kembali kepada doa orang yang dicintai oleh Allah. Jangan remehkan. Nah, itu jangan remehkan. Apalagi kalau ke Suryalaya ya, Bapak Ibu ya. Ini tips nih, tips. Dulu orang kalau menghadap Pangarsa Abah Anom, tolong doa masing-masing, hatinya masing-masing berdoa ya kepada Allah. Ya Allah, aku menghadapmu bersama walimu ya, bersama kekasihmu ya Allah, kabulkanlah hajatku ya Allah. Ini aku sedang bersama kekasihmu ya Allah. Nah, gitu ya. Wali dengan izin Allah bisa jadi tahu doa kita. Itu. Maka siapkan doa masing-masing ya. Enggak usah doain saya karena yang antri panjang. Hati. Minta satu permintaan lalu berdoa, ya Allah, aku sedang bersama kekasihmu ya Allah. Kabulkanlah doaku ya Allah. Itu biasanya begitu. Boleh enggak begitu? Apa enggak langsung kepada Allah? Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Menolonglah dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Punya anak baik enggak kira-kira? Punya jual rumah baik gak? Baik. Bertolong menolong, saling mendoakan. Emang boleh? Boleh. Rasul aja nyuruh. Nyuruh siapa? Nyuruh Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Umar, Ali, kamu pergi ke sana. Kalau nanti kamu umroh atau haji, nanti kamu cari ada orang dari Yaman namanya Uwais Al-Qarni. Nah, itu ya. Ciri-cirinya begini disebutin. Dulu dia penyakit belang. Tinggal sedikit penyakit belangnya. Dia dari golongan Qarn, gitu kan? Namanya Uwais. Kalau kamu ketemu orang yang dari Yaman itu, kamu minta doa. Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib tetap oleh Rasul suruh minta doa. Tuh. Jangan nggak usah doa orang lain, kita langsung aja kepada Allah gitu ya. Rasul aja nyuruh gitu. Itulah bersinergi dalam doa. Kita doa, tapi kita dibantu juga doanya oleh orang yang dicintai oleh Allah. Nah, itulah kenapa kita penting mendatangi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Teman-teman hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya Allah memilih ada dua kelompok. Kelompok itu adalah kelompok yang khusus, yaitu kelompok kekasih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana ini disebut dalam redaksi lain adalah ahlullah, keluarga Allah. Nah, ini ya, udah ada keluarga, ada pengabdi. Kekasih Allah itu udah keluarga, udah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu ya. Kalau pengabdi tetap adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan kemuliaan. Ada orang yang ditakdirkan memang nggak bisa jadi keluarga, memang bisanya jadi pengabdi. Karena dikasih jadi keluarga pun nggak kuat dia, nggak kuat kesombongannya, nggak kuat menerima kemuliaannya, gitu kan? Ya udah deh, kamu nggak kuat kalau jadi wali, udah begini aja deh, jadi khodim, pejuang, jadi orang-orang yang mengabdi kepada Allah. Dan yang kelompok kedua adalah orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jalur khidmah. Semua ini adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana ata'u rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Tidaklah atau illah itu terhalang karena Allah Maha Kuasa. Begitu teman-teman, kita lanjutin lagi. Kalau begitu ada ciri-ciri kalau kita itu diridhoi oleh Allah dalam posisi kita. Nah ya, kita berkhidmah, posisi kita ini kita
ganti-ganti ya, posisi khidmahnya nanti ganti-ganti. Bisa jadi sekarang menjadi karyawan, suatu saat Bapak Ibu bisa jadi pengusaha, dari pengusaha jadi menteri, jadi tawanan. Jangan ya, naudzubillah min. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga kita istiqomah di jalan Allah. Apapun profesinya, kita niatkan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah perjalankan kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.